Pelatih Al Hilal Simone Inzaghi antusias menyambut laga kontra Manchester City. Jelang duel, Inzaghi memuji Pep Guardiola sebagai pelatih terbaik di dunia. Inzaghi akan berada di dugout Al Hilal saat menghadapi Man City di babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025. Laga tersebut dijadwalkan mentas di Orlando, Selasa tanggal 1 Juli pagi WIB. Pertandingan nanti turut menandai pertemuan ketiga di antara Simone Inzaghi dengan Guardiola. Inzaghi inferior setelah menderita 1 kekalahan dan 1 hasil imbang ketika masih membesut Inter Milan. Manchester City jelas diunggulkan untuk lolos ke fase selanjutnya. Jelang pertandingan, Inzaghi memuji pencapaian Pep Guardiola usai selalu sukses membesut tim-tim yang dilatihnya. Liverpool masih bergerak aktif di bursa transfer. The Reds baru saja merekrut Freddie Woodman yang bakal jadi kiper ketiga mereka. Tanpa gembar-gembor, Liverpool meresmikan kepindahan Freddie Woodman yang berstatus bebas transfer. Woodman baru saja dilepas klub Championship Preston North End karena kontraknya habis. Tidak disebutkan berapa durasi kontraknya, tapi Woodman akan bergabung pertanggal 1 Juli dan sudah bisa memperkuat tim untuk sesi pramusim. Woodman tampil 138 kali selama 3 tahun di Preston dan sempat jadi pemain terbaik klub 2022-2023. Real Madrid tawarkan pemain veterannya, David Alaba, ke klub Turki, Galatasaray, di bursa transfer musim panas ini. Diungkapkan Vicajes, Madrid saat ini sudah tawarkan Alaba ke Galatasaray melalui perantara. Tujuannya, untuk mengurangi tagihan gaji klub dan melepas pemain yang tak lagi sesuai dengan rencana pelatih Xabi Alonso atau strategi jangka panjang klub. Dengan menjual Alaba, Madrid berharap bisa memiliki dana lebih untuk mereka manfaatkan merekrut pemain baru atau memperbarui kontrak pemain yang lain. Menariknya, Alaba sendiri memiliki koneksi yang bisa mempermudah kepindahannya ke Turki. Pasalnya, selama berada di Wina, ia mengembangkan hubungan baik dengan komunitas Turki dan telah secara terbuka berbicara tentang kesukaannya pada Galatasaray. Namun, Galatasaray harus siap untuk bayarkan gaji Alaba yang tinggi, yang diperkirakan bisa menjadi hambatan utama dalam negosiasi Madrid dan klub yang musim lalu menjuarai Liga Turki tersebut. Bagi Real Madrid, pindah dari Alaba ini telah menjadi prioritas mereka. Klub ingin terhindar dari bayarkan gaji besar kepada pemain yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendekam di ruang perawatan ketimbang bermain. Raksasa Premier League, Arsenal, dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan jasa Christian Mosquera, bek tengah muda milik Valencia CF. Menurut Plaza Deportiva, Arsenal saat ini sedang aktif mengejar transfer Mosquera dan telah membuka komunikasi langsung dengan pihak sang pemain. Mereka juga menyebut bahwa Valencia memasang harga 20 juta euro untuk sang bek, meski sejauh ini belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja negosiasi klub. Sementara itu, laporan dari AS menyatakan bahwa Arsenal sedang menyiapkan tawaran konkret, dan beberapa sumber menyebut bahwa kesepakatan personal sudah dicapai antara Mosquera dan klub asal London Utara tersebut. Newcastle United kini selangkah lagi mengamankan jasa James Trafford dari Burnley. Kiper muda Inggris itu telah menyepakati persyaratan pribadi dengan The Magpies, dan hanya tinggal menunggu kesepakatan harga antar klub. Laporan menyebutkan Newcastle telah menawarkan 25 juta pound, namun angka tersebut kemungkinan belum cukup. Burnley dikabarkan mematok harga hingga 40 juta pound untuk Trafford, mencerminkan statusnya sebagai salah satu prospek terbaik di Inggris. Meski negosiasi harga masih berjalan, keinginan kuat Trafford untuk bergabung ke St James Park diyakini akan mempermudah proses. Namun, jika transfer ini terrealisasi, akan ada satu nama besar yang harus tersingkir dari skuad. Tottenham Hotspur harus gigit jari terkait misi mengejar Bryan Mbeumo. Sebab, striker Brentford itu cuma mau pindah ke Manchester United. Masa depan Mbeumo kini tengah dispekulasikan setelah MU getol mengejarnya. MU sendiri sudah mengajukan 2 tawaran kepada Brentford untuk memboyong Mbeumo. Sayangnya, 2 tawaran itu ditolak mentah-mentah The Beast karena belum sesuai valuasi. Terakhir, proposal MU senilai 55 juta pound plus bonus 7,5 juta pound. Kini MU rencananya akan mengajukan tawaran ketiga. 2 kali penolakan ini boleh jadi bikin khawatir MU mengingat Tottenham juga mengejar pemain asal Kamerun tersebut. Tottenham bahkan siap membayar lebih dari yang diberikan MU saat ini, agar sesuai keinginan Brentford yang mematok 65 juta pound. Sayang keinginan Frank itu bertepuk sebelah tangan. Dikutip The Athletic, Mbeumo sudah menginformasikan kepada Tottenham dan Brentford bahwa dia cuma ingin gabung MU. Ini artinya manajemen MU harus merogoh kocek lebih dalam demi mewujudkan impian Mbeumo tersebut. Sanggup. Bintang Barcelona Rafinha menyoroti gelaran Piala Dunia Antar Klub 2025. Rafinha merasa prihatin karena para pemain mesti mengorbankan liburannya. Jika berbicara secara khusus sebagai seseorang yang bermain untuk tim Eropa, kami saat ini sedang berlibur, kata dia. Marquinhos dan Beraldo, dari Paris Saint-Germain, memenangi Liga Champions dan bahkan tidak sempat merayakannya dengan baik.
Mereka masuk ke tim nasional dan kemudian pergi ke Piala Dunia antar klub. Mereka masih belum berhenti. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah alasan. Mungkin benar atau tidak, tapi harus mengorbankan liburan kami karena kewajiban sangatlah rumit. Itu kan hak kami. Setiap orang berhak mendapatkan setidaknya sebulan liburan. Dan banyak dari mereka tidak akan mendapatkannya. Jika PSG mencapai final Piala Dunia antar klub, mereka akan langsung bermain di Piala Super. Tidak akan berhenti, tambah Rafinha diwartakan One Football. Brentford sudah punya manajer baru pengganti Thomas Frank. Dia adalah staf pelatih The Beast di era Frank, Keith Andrews. Andrews punya posisi sebagai pelatih khusus bola mati Brentford sejak awal musim lalu. Di musim 2023-2024, dia jadi asisten Chris Wilder di Sheffield United. Andrews memang selama ini akrab dengan posisi asisten pelatih setelah menjabat di Milton Keynes Dons pada 2015-2016 dan Timnas Republik Irlandia U21 serta senior pada 2020 hingga 2023. Brentford akhirnya memutuskan Andrews sebagai pengganti Frank dengan kontrak berdurasi 3 tahun. AS Monaco sudah berhasil mendatangkan Eric Dier. Les Monegasque selanjutnya bakal kedatangan Paul Pogba dan Ansu Fati. Monaco berhasil finish di posisi ketiga pada Ligue 1 2024/2025. Hasil itu membuat Monaco tampil di Liga Champions musim depan. Pergerakan Monaco di bursa transfer pun sudah mulai sangat aktif. Bulan lalu Eric Dier diboyong setelah kontrak bersama Bayern Munich habis. Ada 2 nama pemain lagi yang bakal diresmikan Monaco dalam waktu dekat, yakni Pogba dan Ansu Fati. Kedua pemain itu sudah menjalani tes medis. Chelsea tampaknya sedang mempersiapkan transfer besar lainnya dalam jendela perpindahan pemain kali ini. Kali ini, sang target adalah mantan bibit akademi mereka sendiri, Jamie Gittens, yang kini membela Borussia Dortmund. Menurut laporan terbaru, The Blues sedang dalam pembicaraan intensif dengan Dortmund untuk memboyong Gittens dengan nilai transfer mencapai 55,5 juta pound, sekitar 1,1 triliun rupiah. Negosiasi antara kedua klub, yang saat ini sama-sama berada di Amerika Serikat untuk kompetisi Piala Dunia antar klub, diharapkan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Chelsea awalnya berharap bisa mendapatkan Gittens dengan harga 50 juta pound plus bonus, namun Dortmund bersikukuh pada harga yang lebih tinggi. Kabarnya, The Blues bahkan sudah menyiapkan kontrak jangka panjang 7 tahun untuk memastikan sang bintang muda kembali berseragam biru. Liverpool tampaknya tak terburu-buru dalam upaya merealisasikan transfer Alexander Isak, striker incaran utama mereka musim panas ini. Meski sang target sulit dilepas Newcastle, The Reds bersedia menunggu momen tepat untuk memboyong pemain berusia 25 tahun itu ke Anfield. Isak saat ini masih terikat kontrak hingga 2028 dengan gaji 120.000 pound per minggu. Namun, Newcastle dikabarkan sedang mempersiapkan kontrak baru yang lebih menggiurkan untuk memastikan sang striker tetap di St. James Park. Hingga kini, negosiasi perpanjangan kontrak belum juga menemui titik terang. Hal ini membuka peluang bagi klub-klub rival, termasuk Liverpool dan Arsenal, untuk mencoba membajak Isak. Menurut laporan Paul Gors dari Liverpool Echo, Liverpool akan terus memantau perkembangan situasi sepanjang musim panas ini. The Reds dikabarkan menunggu hingga batas regulasi Profit and Sustainability Rules pasar pada tanggal 30 Juni terlewati. Pasar mengharuskan klub Premier League tidak melebihi kerugian 105 juta pound dalam 3 tahun. Dengan menunggu setelah akhir tahun keuangan, Liverpool bisa lebih leluasa dalam merancang penawaran tanpa khawatir melanggar aturan finansial. Philip Kostic tampaknya akan menjadi salah satu nama yang meninggalkan Juventus musim panas ini, setelah masa pinjamannya di Fenerbahce berakhir dan dirinya kembali ke Turin. Kostic yang kini berusia 32 tahun, sejatinya masih memiliki 1 tahun kontrak tersisa bersama Juventus. Namun laporan menyebut bahwa ia kemungkinan besar akan tetap berada di Serie A, dengan Atalanta menjadi klub yang paling berpeluang mendapatkan jasanya. Selain Atalanta, 2 tim Serie A lainnya yaitu AS Roma dan Bologna juga telah mengajukan pertanyaan terkait ketersediaan sang pemain. Meskipun belum terburu-buru menentukan masa depannya, Kostic dipastikan tidak akan menjadi bagian dari skuad Juventus musim depan. Klub sebelumnya telah mengeluarkan dana Rp278 miliar plus bonus saat merekrutnya dari Eintracht Frankfurt pada tahun 2022. Sejak itu, dia mencatatkan 88 penampilan kompetitif, dengan torehan 3 gol dan 15 assist. Arsenal dikabarkan mendapat angin segar dalam usaha mereka merekrut penyerang muda RB Leipzig, Benjamin Sesko, di bursa transfer musim panas ini. Klub Bundesliga itu dilaporkan menurunkan harga permintaan mereka, membuka peluang lebih besar bagi klub Liga Inggris tersebut untuk segera mewujudkan transfer besar yang sudah lama diidam-idamkan fans.
Mikel Arteta menyadari kebutuhan mendesak akan sosok penyerang kelas dunia setelah Arsenal 3 musim beruntun gagal merebut gelar Liga Inggris. Dalam strategi perekrutan yang ditangani oleh Andrea Berta, nama Šeško menjadi target utama, bersaing ketat dengan Viktor Gyökeres dari Sporting CP. Sebelumnya, RB Leipzig bersikeras mempertahankan banderol di angka Rp1,5 triliun hingga Rp1,9 triliun. Angka itu dianggap terlalu tinggi oleh Arsenal, yang kemudian mulai melirik opsi lain. Namun kini, laporan dari Bild mengklaim bahwa Leipzig bersedia mempertimbangkan tawaran sekitar Rp1,32 triliun untuk penyerang berusia 22 tahun itu. Manchester United mungkin akan dapat tambahan amunisi di lini tengah. Kabarnya, Bayern Munchen bersedia melepas Joao Palhinha ke Old Trafford musim depan. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen sudah mengetahui ketertarikan MU pada Palhinha. Mereka memberi sinyal bahwa pemain itu boleh pergi. Alasannya, Palhinha kesulitan mendapatkan menit bermain di skuad Bayern. Dia dinilai kurang cocok dengan skema taktik yang diterapkan Vincent Kompany. Bayern merasa lebih baik melepasnya daripada membiarkannya hanya jadi penghangat bangku cadangan. Old Trafford bisa jadi tujuan yang tepat untuknya musim panas ini. Namun, MU tidak akan langsung membeli Palhinha secara permanen. Mereka dikabarkan lebih memilih opsi pinjaman terlebih dahulu. Pasalnya, Palhinha baru setahun bergabung dengan Dayroten. Harga transfernya masih tinggi, sementara MU tidak ingin menggelontorkan dana besar untuk pemain ini. Selain itu, MU juga ingin berhati-hati karena Palhinha minim jam main musim lalu. Mereka khawatir sang gelandang butuh waktu untuk kembali ke performa terbaiknya di Premier League. Meskipun sejumlah laporan di Portugal menyebutkan bahwa Liverpool ikut bersaing untuk mendatangkan Viktor Gyökeres, klub asal Merseyside tersebut disebut tidak memiliki rencana untuk mengejar penyerang Sporting CP itu pada musim panas ini. Manchester United dan Arsenal tetap berada di garis terdepan dalam perburuan Gyökeres. Di sisi Old Trafford, kedekatan Gyökeres dengan manajer baru Ruben Amorim, yang pernah melatihnya di Sporting, menjadi daya tarik tersendiri. Namun, ketidakmampuan MU untuk memberikan jaminan tiket Liga Champions bisa menjadi penghambat kesepakatan. Di kubu Arsenal, Benjamin Šeško masih menjadi target utama. Namun permintaan gaji tinggi dari striker RB Leipzig tersebut bisa membuat The Gunners mengalihkan fokus mereka kepada Gyökeres. Atletico Madrid dan Villarreal dikabarkan telah mencapai kesepakatan terkait transfer gelandang Alex Baena setelah melakukan negosiasi selama beberapa pekan. Meski belum ada pengumuman resmi, Baena siap menjadi pemain baru ketiga mereka setelah Matteo Ruggeri dan Johnny Cardoso. Transfer Baena kali pertama dikabarkan David Medina, namun Fabrizio Romano memberikan kabar lebih lanjut dengan menyatakan bahwa transfer tersebut bernilai 45 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Atleti dikabarkan akan menggelontorkan minimal 93 juta euro musim panas ini. Pada Rabu malam, Villarreal mengonfirmasi bahwa Baena akan pindah ke Atletico, dan mendukung Diego Simeone untuk mengeluarkan potensi terbaiknya. Kedua klub masih harus menyelesaikan beberapa detail, seperti jadwal pembayaran, tetapi kepindahan tersebut kini telah disetujui oleh kedua klub dan sang pemain. Los Rojiblancos menyetujui kontrak dengan Baena beberapa minggu lalu, dan pemain berusia 23 tahun itu memberikan lampu hijau untuk kepindahan tersebut. Diperkirakan bahwa Baena sangat ingin pindah ke Metropolitano, dan meskipun memiliki klausul pelepasan sebesar 55 juta euro, Villarreal bersedia bekerja sama dengan Baena setelah ia menolak kepindahan ke Arab Saudi pada bulan Januari.